Halo, Sobat Senior terkasih, bagaimana kabar kalian? Saya percaya Anda dan saya dalam keadaan terpelihara oleh karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, baru-baru ini saya dapat kesempatan melayani di panti. Para usiawan berkumpul untuk bersama-sama bersyukur, bersukacita, memuji Tuhan, berdoa, dan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, orang usia lanjut masih bagus di dalam mengatakan, menghafal firman Tuhan. Dan firman pada waktu itu yang saya sampaikan diambil dari Amsal pasal 15 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha tahu. Ya, tapi firman Tuhan ini menegaskan bahwa mata Tuhan tidak seperti mata saya dan mata saudara-saudara. Mata Anda dan mata saya bisa mengalami kemunduran. Seperti saya ini sekarang lagi terkena katarak, namun belum cukup tebal untuk dioperasi. Saudara-saudara yang lain mungkin sudah ada yang operasi katarak dan hasilnya bagus, saudara bisa melihat lagi dengan lebih jelas. Tapi kalau mata Tuhan itu tidak pernah mengalami kemunduran atau kerusakan. Dan mata Tuhan bukan hanya melihat apa yang di depan mata, tapi mata Tuhan bisa melihat ke dalam hati saudara dan saya. Saudara, firman Tuhan mengatakan mata Tuhan ada di segala tempat. Jadi dia bisa tahu saya di sini, bisa tahu anak saya di kota lain, bisa tahu saudara saya yang di luar negeri, bisa tahu semua orang. Matanya itu tidak terbatas karena dia Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, yang maha melihat. Nah, kata firman Tuhan adalah mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi. Saudara, kata mengawasi itu tidak sekedar melihat. Tapi kalau mengawasi itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Gerak-gerik kita, sikap kita, omongan kita, perbuatan kita, semua itu diamati dengan baik. Itu artinya diawasi. Maka ada orang-orang yang dipekerjakan sebagai pengawas. Tugasnya mereka melihat para pekerja itu bagaimana bekerja dan dia yang mesti ngawasi. Kalau ada yang salah, diberitahu, tidak gitu caranya. Itu adalah tugas seorang pengawas. Kalau mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi. Siapa yang diawasi? Orang jahat dan orang baik. Kenapa ya? Kok orang jahat yang diawasi dulu? Kok tidak, ayat itu tidak mengatakan mengawasi orang baik dan orang jahat? Enggak. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Orang baik itu hatinya juga baik. Jadi dia diawasi atau tidak diawasi, dia tidak akan melakukan perbuatan jahat. Tapi orang jahat itu hatinya yang jahat. Belum berbuat jahat, sudah ada niat jahat di dalam hatinya. Karena itu dia diawasi lebih dulu. Tuhan melihat lebih dulu. Saudara dan saya, kalau tinggal di rumah, saudara dan saya mungkin tidak bertengkar ya. Kalaupun bertengkar mungkin dengan anak atau mantu atau cucu, tapi sebentar saja ya. Dan
Kalau saudara dan saya sebagai orang tua tidak cari gara-gara, ya tidak terjadi pertengkaran. Tapi kalau Anda misalnya tinggal di panti, Anda bertemu dengan sesama orang usiawan, wah itu bisa ada orang usiawan yang usil, yang suka ganggu temannya, yang bikin jengkel temannya. Dan kalau saudara dan saya melakukan hal-hal seperti itu, menyusahkan teman kita, misalnya makanannya kita ambil, ya, terus handuknya kita jatuhkan, ya, kita tidak menolong tapi malah menyusahkan mereka. Hati-hati, saudara. Firman Tuhan mengingatkan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Saudara dan saya satu hari pasti harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita kerjakan dan lakukan di hadapan Tuhan yang memberi saudara dan saya kehidupan. Karena itu ada sebuah lagu anak-anak yang baik yang mengingatkan kita supaya kita berhati-hati menggunakan mata kita, menggunakan mulut kita, menggunakan tangan kita, menggunakan kaki kita. Karena apa? Karena Bapa di surga melihat dengan jelas semua yang saudara dan saya lakukan. Mari menjadi orang usiawan yang tambah tua, tambah berhikmat. Tambah tua, tambah menyenangkan hati Tuhan. Bukan tambah tua menjadi tambah jahat. Saudara mau, bukan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar semakin kami tua, kami semakin cinta Engkau, semakin kami mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semakin kami ingin menyenangkan hati-Mu dengan hidup baik dan benar. Tolonglah kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus sudah ada dalam hati kami. Roh Kudus menolong kami untuk hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Bye-bye.